Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nana Wahyuni dengan NIM 2419036 dari kelas PMTK 6C. Di sini saya akan menyajikan sebuah video untuk perbaikan ujian tengah semester mata kuliah Geometri Transformasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kembali tentang penyelesaian soal-soal UTS Geometri Transformasi. Nah, langsung saja soal pertama. Diketahui sebuah garis S dan titik A, B, C seperti pada gambar. Nah, dari gambar diketahui sumbu S atau garis S dan terdapat titik A, B, dan C di luar dari garis S. Nah, jika diketahui T sama dengan V didefinisikan. Yang pertama, jika P elemen S, maka transformasi P atau TP sama dengan P. Yang kedua, jika P bukan elemen S, maka TP sama dengan P aksen. Nah, sedemikian sehingga garis S adalah sumbu ruas P aksen. Nah, yang A, lukislah A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, dan C aksen sama dengan TC. Dan B, apakah T itu suatu transformasi? Nah, untuk pembahasannya, yang pertama, lukislah A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, dan C aksen sama dengan TC. Nah, tentu diketahui pada soal gambar seperti berikut. Nah, garis S diketahui titik A, titik B, dan titik C. Nah, untuk melukis A aksennya sama dengan TA, nah kita ketahui T itu adalah transformasi. Transformasi ini merupakan suatu pencerminan, dengan transformasi dari A ini adalah transformasi A terhadap garis S. Nah, diperoleh seperti berikut. Nah, diperoleh pencerminan dari A adalah TA yang sama dengan A aksen, di mana panjang garisnya adalah sama. Nah, inilah TA dari A, yaitu A aksen. Nah, selanjutnya B. Diketahui B sehingga pencerminan B terhadap garis S adalah TB sama dengan B aksen dengan panjang garis yang sama. Nah, selanjutnya C. Transformasi C terhadap garis S adalah dengan panjang yang sama dilakukan. Untuk menarik pencerminannya adalah TC sama dengan C aksen. Nah, itulah tentunya dengan panjang sisi yang sama. Nah, itulah gambar dari pencerminan A sama dengan A aksen. Dan begitu juga untuk pencerminan B adalah B aksen. Dan pencerminan C adalah C aksen. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang B. Apakah T suatu transformasi? Nah, tentunya definisi transformasi ini adalah kita harus membuktikan T itu adalah surjektif dan injektif. Nah, akan dibuktikan T surjektif dan T injektif. Nah, untuk pembuktian surjektif, setiap P pada V ada prapeta atau domain atau daerah asal P aksen, sehingga TP itu adalah atau sama dengan P aksen. Nah, jika P elemen S, maka P aksen sama dengan P. Dan jika P
bukan elemen dari S, maka P aksen adalah cerminan dari P terhadap sumbu S. Nah, sehingga terbukti T itu surjektif. Nah, selanjutnya pembuktian untuk injektif. Untuk P elemen S dan Q elemen S diperoleh P tidak sama dengan Q. Jadi, tentunya P aksen juga tidak sama dengan Q aksen. Nah, untuk P bukan elemen dari S, kita ambil sembarang A, B yang elemen S. Kita ambil sembarang A, B bukan elemen dari S karena kita akan membuktikan P itu bukan elemen dari S, maka kita ambil sembarang A, B bukan elemen dari S. Dan tentunya A itu tidak sama dengan B. Nah, misalkan atau kita andaikan A aksen itu sama dengan B aksen. Nah, karena S adalah sumbu ruas garis A aksen adalah sumbu ruas garis A aksen, maka S itu sendiri tegak lurus dengan A aksen, dan karena S adalah sumbu ruas garis B aksen, maka S juga tegak lurus terhadap B aksen. Maka karena A aksen sama dengan B aksen dan kedua garis tegak lurus terhadap S, A aksen dan B aksen tentunya berhimpit dan akibatnya A sama dengan B. Nah, tentunya dari pembuktian ini merupakan suatu kontradiksi. Nah, ini suatu kontradiksi. Seharusnya A aksen itu tidak sama dengan B aksen. Nah, jadi terbukti T juga injektif. Nah, dengan demikian karena T surjektif dan injektif, maka T suatu transformasi. Nah, itulah pembahasan soal pertama dari ujian tengah semester geometri transformasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di mana diketahui garis G sama dengan X, Y dan X tambah Y sama dengan Z. Nah, untuk nilai Z kita masukkan dua nomor NIM belakang. Nah, sesuai perintah soal tersebut, maka diperoleh G itu sama dengan X, Y, X tambah Y sama dengan 36. Karena dua angka belakang NIM dari saya adalah
36. Nah, tentukan yang A MG0, yang B tentukan MGA dengan A itu memiliki titik 1,2, dan C tentukan P X, X tambah 1. Tentukan P apabila MGP sama dengan P. Nah, tentunya kita menjawab yang A terlebih dahulu, yaitu tentukan MG0. Nah, sesuai dengan perintah soal diketahui X tambah Y sama dengan 36. X tambah Y sama dengan 36. Dan tentunya nilai M atau turunan dari X adalah 1. Sehingga diperoleh Y kurang Y1 sama dengan M, X kurang X1. Y1-nya adalah 0 karena kita akan mencari MG0, sehingga X1 dan Y1-nya adalah 0,0. Nah, sehingga diperoleh 1 X dikurang 0. Nah, diperoleh X sama dengan 1. Maaf, Y sama dengan 1 kali X, dan Y sama dengan X. Nah, selanjutnya diperoleh Y sama dengan X, kita substitusikan Y sama dengan X ini tentunya ke persamaan awal, yaitu X tambah Y sama dengan 36. X ditambah Y sama dengan X, berarti X sama dengan 36. Nah, 2X tentunya sama dengan 36, diperoleh X sama dengan 36/2, X sama dengan 18. Nah, selanjutnya diperoleh X adalah 18, kita substitusikan untuk mendapatkan nilai Y. Nah, X tambah Y sama dengan 36, 18 ditambah Y sama dengan 36, Y sama dengan 36 dikurang 18, Y sama dengan 18. Nah, kita peroleh X, Y-nya adalah 18. Nah, selanjutnya kita mencari MG0 ini adalah dengan titik X, Y kita peroleh 18,18 sama dengan X ditambah X aksen per 2, Y ditambah Y aksen per 2. Nah, tentunya MG0 kita ketahui titik X, Y-nya adalah 0,0. Diperoleh 18,18 sama dengan 0 ditambah X aksen per 2, 0 ditambah Y aksen per 2. Nah, untuk menghilangkan 2-nya, maka sama-sama kita kalikan dengan 2, sehingga 2 kali 18 sama dengan 36. Nah, 0 ditambah X aksen per 2 kali 2 sama dengan 0 ditambah X aksen, dan 0 ditambah Y aksen per 2 dikali 2 sama dengan 0 ditambah Y aksen. Nah, diperoleh 36,36 sama dengan 0 ditambah X aksen sama dengan X aksen, dan 0 ditambah Y aksen sama dengan Y aksen. Jadi, kita peroleh MG atau pencerminan dari 0 adalah 36,36. Itulah untuk jawaban A. Selanjutnya kita lanjut ke soal B, yaitu tentukan MGA dengan A 1,2. Nah, titik A yaitu 1,2. Tentukan MGA dengan A itu memiliki titik 1,2. Nah, tadi diperoleh M sama dengan 1, sehingga persamaannya Y kurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Nah, 1 dan 2 kita anggap itu nilai dari Y1,
X1 dan M kita peroleh 1, berarti Y kurang 1 sama dengan Y kurang 2 sama dengan 1 dikali X dikurang 1. Nah, dimana ini X1, Y1. Nah, Y kurang 2 sama dengan X kurang 1. Nah, kita peroleh Y sama dengan X kurang 1 ditambah 2. Y sama dengan X ditambah 1. Nah, kemudian Y sama dengan X tambah 1 kita substitusikan ke persamaan awal, yaitu X tambah Y sama dengan 36. X ditambah X tambah 1 sama dengan 36. 2X tentunya, karena X ditambah X sama dengan 2X ditambah 1 sama dengan 36. 2X sama dengan 36 kurang 1. 2X sama dengan 35, sehingga diperoleh X sama dengan 35/2. Nah, selanjutnya diperoleh nilai X sama dengan 35/2, maka dapat kita tentukan nilai Y tadi X ditambah 1 dan Y sama dengan X-nya /adalah 35/2 ditambah 1, sehingga Y sama dengan 35 ditambah 2, 37/2. Nah, sehingga diperoleh X, Y-nya 35/2 dan 37/2. Nah, jika diperoleh, maka akan kita cari MGA-nya, yaitu dengan rumus MGA itu adalah 35/2, 37/2 sama dengan X ditambah X P aksen per 2 dan Y ditambah Y P aksen per 2. Nah, diketahui dari titiknya adalah 1,2, sehingga nilai X dan Y-nya adalah 1,2. Nah, dapat kita tulis 35/2, 37/2 sama dengan 1 ditambah X P aksen per 2 dan 2 ditambah Y P aksen per 2. Nah, kedua ruas ini kita kalikan dengan 2. Dikali 2. Nah, diperoleh 35,37 sama dengan 1 ditambah X P aksen, 2 ditambah Y P aksen. Nah, sama dengan 35 dikurang 1, 37 dikurang 2. Diperoleh 34,35. Nah, jadi kita peroleh X P aksen sama dengan 34 dan Y P aksen sama dengan 35. Diperoleh titik X P aksen dan Y P aksennya adalah 34 dan 35. Nah, selanjutnya untuk yang C, kita menjawab 2C, dimana soalnya tadi jika P sama dengan X, X tambah 1, tentukan P apabila MGP sama dengan P. Nah, jawab. Tentunya X1 sama dengan X, Y1 sama dengan X ditambah 1, sehingga kita peroleh pada persamaan Y kurang Y1 sama dengan M, X kurang X1. Nah, Y kurang X tambah 1 sama dengan 1
dikali X dikurang X. Nah, kita peroleh Y kurang X kurang 1 sama dengan 1 kali 0. Diperoleh Y kurang X kurang 1 sama dengan 0, Y kurang X sama dengan 1, dan Y sama dengan 1 ditambah X. Nah, karena kita peroleh Y sama dengan 1 ditambah X, kita substitusikan Y ke persamaan X tambah Y sama dengan 36. X tambah Y sama dengan 36, X ditambah Y-nya adalah 1 tambah X sama dengan 36. Berarti diperoleh 2X ditambah 1 sama dengan 36. 2X sama dengan 36 kurang 1 adalah 35. Dan X diperoleh 35/2. Nah, diperoleh X 35/2. Kita substitusikan nilai X ke Y sama dengan 1 ditambah X. Nah, Y sama dengan 1 ditambah X. X tadi kita peroleh 1 ditambah 35/2, dan Y sama dengan 35 ditambah 2, 37/2. Nah, diperoleh Y 37/2. Nah, selanjutnya kita mencari MGP-nya. Nah, kita peroleh nilai X, Y-nya tentunya adalah 35/2 dan 37/2. Jadi, MGP sama dengan P, sehingga MG X, X tambah 1 sama dengan 35/2, 37/2. Nah, itulah pembahasan soal nomor 2 UTS Geometri Transformasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal ketiga. Nah, misalkan R adalah yang didefinisikan untuk semua titik P, X, Y dengan RP sama dengan min Y, X. Nah, yang A apakah R suatu isometri? Yang B apakah R suatu isometri langsung atau lawan? Nah, kita jawab A terlebih dahulu, yaitu apakah R suatu isometri? Tentunya definisi isometri ini menyatakan isometri itu adalah apabila P1 P2 sama dengan P1 aksen P2 aksen, yang mana P1 ini beranggotakan X1, Y1, dan P2 beranggotakan X2, Y2. Nah, untuk P1 aksennya kita peroleh min Y, X, dan untuk P2 aksennya kita peroleh min Y, X. Tentunya sama dengan P1 dan P2. Untuk P1 adalah min Y1, X1, dan untuk P2 aksen min Y2, X2. Nah, selanjutnya kita mencari jarak P1 P2, yaitu rumusnya X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang P1 dikuadratkan. Nah, untuk P1 aksen dan P2 aksen kita mencari jaraknya, yaitu diperoleh dari persamaan ini min Y2 kuadrat
atau min 2y kuadrat dikurang min y1 dikuadratkan ditambah x2 kurang x1 dikuadratkan. Nah, dapat kita keluarkan yaitu min y2 kurang y1 kuadrat ditambah x2 kurang x1 kuadrat sama dengan y2 akar dari y2 kurang y1 kuadrat tambah x2 kurang x1 kuadrat. Nah, ini dapat juga berlaku sifat komutatif, di mana a tambah b sama dengan b tambah a. Nah, sehingga ini sama dengan x2 kurang x1 kuadrat ditambah y2 kurang y1 kuadrat. Nah, diperoleh P1 aksen dan P2 aksen ini adalah akar dari x2 kurang x1 kuadrat ditambah y2 kurang y1 kuadrat sama dengan hasil atau jarak dari P1 P2, yaitu akar dari x2 kurang x1 kuadrat ditambah y2 kurang y1 dikuadratkan. Nah, jadi P1 P2 ini sama dengan P1 aksen P2 aksen, dan terbukti R adalah suatu isometri. Nah, itulah untuk jawaban 3A. Nah, selanjutnya yang kita masuk yang ke B, yaitu apakah R suatu isometri langsung atau lawan. Nah, tentunya untuk membuktikan R ini adalah suatu isometri lawan atau langsung adalah dengan melakukan pembuktian dengan cara kita ambil sebarang titik P, Q, S yang tidak segaris. Nah, kemudian kita misalkan P itu memiliki titik A, B, Q memiliki titik C, D, dan S memiliki titik E, F. Maka untuk P aksen, Q aksen, dan S aksen kita peroleh P aksen sama dengan min B per A, Q aksen kita peroleh sama dengan min D per C, dan S aksen kita peroleh min F, E. Dengan tentunya dengan RP sama dengan P aksen, RQ sama dengan Q aksen, dan RS sama dengan S aksen. Nah, kemudian setelah kita ketahui titik, maka kita sketsa atau kita gambarkan ke dalam grafik. Nah, seperti gambar berikut, diketahui sumbu X dan Y. X, sumbu atau garis X dan Y. Nah, misalkan kita ketahui titik P itu A, B. Titik P itu A, B. Nah, ini titik P yaitu A, B. Nah, selanjutnya titik Q, C, D. Titik Q,
berada di C, D. Nah, kita peroleh titik Q, yaitu C, D. Nah, selanjutnya titik S, yaitu E, F. Misalkan di sini S itu adalah E, F. Nah, selanjutnya kita menggambarkan titik P aksen, Q aksen, dan S aksen. Nah, diketahui tadi P itu adalah min B per A. Min B per A. Min B per A adalah P aksen. Nah, selanjutnya titik Q aksen, yaitu min D, C. Nah, dapat kita gambarkan titik Q aksen, yaitu min D, C. Nah, selanjutnya titik S. Titik S yaitu min F, min S aksen sama dengan min F, E. Nah, kita peroleh di titik ini. Nah, selanjutnya titik-titik ini kita hubungkan dengan menggunakan pena berwarna agar lebih jelas. Nah, diperoleh gambar segitiga. Nah, begitu juga untuk titik PQS. Nah, diperoleh dua buah gambar segitiga. Nah, dapat kita perhatikan bahwa segitiga ini terjadinya rotasi atau perputaran. Perputarannya adalah searah jarum jam. Nah, dapat kita tentukan bahwa R ini adalah suatu isometri langsung. Maka R termasuk isometri langsung karena terjadinya rotasi yang rotasi ini berputar searah jarum jam. Searah jarum jam. Nah, itulah pembahasan dari soal ketiga UTS Geometri Transformasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu soal nomor 4. Di mana soalnya mengatakan diketahui G itu sejajar dengan H atau garis G sejajar dengan garis H dan titik P, Q tidak segaris dan tidak berada di G maupun di H. Nah, jika P2 aksen sama dengan MG MHP dan Q2 aksen sama dengan MG MHQ, bentuk apakah segi 4 PP2 aksen, Q2 aksen Q? Nah, jelaskan mengapa demikian. Nah, tentunya jawab atau kita bahas melalui membuat gambar terlebih dahulu sesuai dengan instruksi soal. Nah, diketahui garis G dan garis H itu sejajar. Nah, misalkan ini garis G sejajar dengan garis H. Nah, kemudian dia mengatakan PQ itu tidak segaris dan tidak berada di G maupun di H. Nah, kita peroleh titik P dan titik Q
Nah, sehingga P sama dengan P2 aksen sama dengan MG MHP. Tentunya kita mencari pencerminan MHP terlebih dahulu. Nah, diperoleh tentunya MHP adalah pencerminan P terhadap garis H tanpa melalui garis terhadap garis H, sehingga MHP diperoleh. Nah, di sini P aksen atau MG MH P. Nah, tentunya dengan panjang garis yang sama. Nah, selanjutnya kita cari MG MHP sehingga kita cerminkan terhadap sumbu G. Nah, diperoleh P aksen 2 dengan panjang tentunya sama, diperoleh P2 aksen ini sama dengan MG MH P. Nah, selanjutnya kita masuk ke Q. Nah, Q ini adalah MG MH Q. Nah, diperoleh Q ini MH Q diperoleh. Nah, diperoleh sini MH Q dengan panjang garis yang sama. Selanjutnya MG MH Q adalah kita tarik garis tentunya yang sama juga. Nah, diperoleh Q 2 aksen yaitu MG MH Q. Nah, selanjutnya kita melakukan penyambungan garis atau nah diperoleh bentuk segi empatnya adalah segi empat jajar genjang. Nah, dari gambar diperoleh bentuk segi empat P aksen Q. Aksen Q adalah segi empat jajar genjang. Dengan alasan kenapa? Nah, alasannya adalah dengan mengambil sebarang titik P dari H dengan P bukan elemen G dan P bukan elemen H, dan begitu juga untuk Q, yaitu Q bukan elemen G dan Q juga bukan elemen dari H. Nah, kemudian titik P dan Q direfleksikan ke garis H dan G dan diperoleh MHP dan MHQ atau P aksen dan Q aksen. Kemudian P aksen dan Q aksen direfleksikan lagi ke garis G dan diperoleh MG MHP dan MG MHQ. Nah, atau juga dapat kita tulis dengan
P 2 aksen dan Q 2 aksen. Nah, setelah didapat titik-titiknya, setelah didapat titik-titik P 2 aksen, Q 2 aksen, dan Q, maka kita hubungkan semua titik-titik tersebut. Maka hasilnya adalah titik-titik PP2 aksen Q2 aksen Q ini membentuk segi 4 jajaran genjang. Maka itulah pembahasan tentang soal keempat dan sekaligus soal terakhir dari UTS Geometri Transformasi. Sekianlah penjelasan kembali atau pembahasan kembali oleh saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.